Allahu Akbar. Hari ini umat muslim di Indonesia menjalani ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Sholat Idul Adha merupakan rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan seluruh umat Islam yang berkumpul di Mekah, Arab Saudi untuk melakukan rangkaian ibadah yang menjadi rukun Islam kelima. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan ibadah haji, berkurban menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Ilahi. Ya, perayaan Idul Adha sejatinya tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Di sana ada kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dijadikan suri tauladan umat muslim. Di antaranya nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi. Lantas bagaimana umat muslim memaknai berkurban di Hari Raya Idul Adha? Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana kita memaknai kurban di Hari Raya Idul Adha? Kita akan berbincang langsung dengan Ustadz Dasat Latif yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat Assalamualaikum pagi. Ustadz, selamat Hari Raya Idul Kurban. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Batavia, Ibu Kota Jakarta? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Nampaknya Pak Ustadz langsung dari Makassar nih ya. Iya, kayaknya Ustadz kayaknya sudah kena kebuli ya kayaknya nih Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz. Sudah, kalau di sini bukan kebuli tapi burasa. Tapi burasa. Burasa. Buat sarapan dengan burasa. Ya. Kita yang di sini nggak dapat burasa tapi berasa. Ya. Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya kita memaknai kurban di Hari Raya Idul Adha? Kadang-kadang kita berkurban tapi nggak tahu sebenarnya maknanya, tujuannya apa sih? Ya, secara simpel, Idul Kurban itu kan kita menyembelih binatang. Perbedaannya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita menghibur fakir miskin dengan zakat fitrah. Ya, kalau Idul Kurban kita menghibur fakir miskin dengan memberi daging kurban. Ya, seperti yang kita maklum selama ini, daging kurban itu menurut Quran tidak sampai daging, darah dan dagingnya, tapi yang sampai adalah takwanya. Lalu bagaimana sebenarnya orang-orang yang bertakwa? Salah satu di antaranya maknanya adalah menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita. Seperti kita ketahui bersama, manusia menurut Abbas Mahmud Al-Aqad, manusia adalah binatang yang punya akal. Nah, karenanya manusia itu sangat potensi punya sifat-sifat binatang. Maka melalui Idul Kurban sesungguhnya sapi atau hewan yang kita sembelih, tapi sesungguhnya sejatinya itu pesan moral, sembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri. Apa sifat binatang? Satu, coba lihat, ada 5 sapi yang dipotong di satu tempat, 4 yang diikat, 1 yang disembelih. Begitu disembelih yang 1 ini, yang 4 ini santai aja, dia makan rumput, dia tidak peduli dengan temannya yang di sampingnya yang lagi disembelih. Itu maknanya, kalau Anda menyembelih binatang, sejatinya menyembelih sifat yang tidak punya rasa tega. Kita membunuh sifat yang tidak punya rasa tega dalam diri kita, yang tidak punya tegaan. Mana contohnya? Tabrakan, ya, tabrakan jalan raya. Hampir semua yang menyaksikan itu, hai guys, terjadi tabrakan di Gatot Subroto. Dia tidak menolong, tapi dia hanya meliput. Tidak punya lagi kepedulian. Di antara kita, ada orang yang beli pulsa, dalam sebulan dia pulsa 1 juta rupiah. Sementara di kompleknya, di kawasan rumahnya, di lorong rumahnya, ada anak yang tertahan ijazahnya, tidak bisa melanjutkan studinya ke universitas, gara-gara ijazahnya tertahan tidak bisa bayar. Ini orang yang berkurban tiap tahun di hadapan Allah tidak ada gunanya. Kenapa? Dia tidak punya kepekaan sosial. Maka sejatinya Idul Kurban itu pesannya adalah, ayo kita peduli. Jangan seperti binatang yang tidak punya kepedulian. Yang kedua, coba lihat binatang. Mungkin mbaknya kenal, tahu namanya monyet. Itu monyet coba kita lihat, dikasih dia pisang, dia makan, penuh mulutnya, disimpan di bawahnya sini. Kasih lagi pisang, dia tolak, tidak. Dia ambil tangan kanannya, pegang. Kasih lagi, dia tolak, belum. Dia pegang tangan kirinya. Kasih lagi, dia pegang kaki kanannya. Kasih lagi pisang, pegang lagi kaki kirinya. Penuh mulut, penuh tangan, penuh kaki. Masih mengunyah. Kasih monyet sampingnya, masih dia rebut.
serakah. Itu maknanya, tidak ada gunamu menyembeli binatang tiap tahun kalau kau punya keserakahan. Dia menyembeli tiap tahun, tapi tanah tetangganya dia serobot. Hak-hak bersosial orang lain dia ambil. Itu tidak ada gunanya kita menyembeli sifat binatang, menyembeli binatang kurban kalau sifat binatang kita dalam diri tidak bisa kita abaikan. Yang ketiga, yang paling banyak kita lihat sekarang ini, tidak punya rasa malu. Namanya kalau di kampung saya itu sapi digelari si Sapia. Kan dia datang lewat tidak punya baju, dia mengambil dia tidak pakai baju, tidak punya rasa malu. Dia melintas jalan raya tidak pakai baju, tidak punya rasa malu. Maknanya kalau Anda sembeli tiap tahun sapi, maka seiring dengan itu sembeli sifat qillatul haya, kurang rasa malu dalam diri kita. Mari kita lihat sekarang ini. Di kantor-kantor, birokrasi, di perusahaan-perusahaan, banyak orang yang sudah tidak punya rasa malu menjilat. Dan penjilat-penjilat inilah yang merusak tatanan struktur negara. Dia tidak cerdas, tidak punya keterampilan, tapi mau punya jabatan. Akhirnya apa? Dia menjilat ke atasannya, dia menjilat ke pimpinannya. Dengan menghalalkan segala cara, tebal muka, tidak peduli lagi yang namanya rasa malu. Nah, orang seperti ini, kalau dia bermakna Idul Kurban, dia potong sifat-sifat seperti itu. Maka sesungguhnya kata kuncinya Idul Kurban adalah menyembeli sifat-sifat binatang dalam diri kita. Yang kedua, Idul Kurban, kepedulian itu harus ada. Coba kita lihat Ibrahim alaihissalam, anaknya yang bertahun-tahun ditunggu. Kemudian setelah lama ditunggu, lalu dia diperintah untuk sembelih. Ibrahim, sembelih anakmu. Kamu pernah berkata, kalau ada anakku, anakku pun kusembelih. Pada waktu itu, Ibrahim alaihissalam kan kelepasan ngomong. Dia bersedekah 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 domba. Kira-kira kalau sekarang kurang lebih 6-7 miliar. Seluruh makhluk memujinya, bukan cuma manusia, malaikat pun memujinya. Wah, kalau bahasa di Makassar, Dede, hebanu Ibrahim, jagomu tahu wah. Kata Ibrahim kelepasan ngomong, jangankan binatang, anakku saja kalau ada, saya potong. Inilah Ibrahim waktu itu belum punya anak. Sama anggota DPR sebagian, pilih saya bos, pilih saya. Kalau saya terpilih, hubungi saya 24 jam aktif HP-ku, ini kartu nama. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Nggak ada seperti Ibrahim alaihissalam, kelepasan ngomong, dipuji, hebat kau Ibrahim. Namanya manusia, akhirnya hilap dengan pujian, jangankan binatang, anakku saja saya potong, andai saja ada anakku. Waktu itu belum punya anak. Waktu berjalan, punya anak. Al-Quran cuma menjelaskan Ismail waktu itu sudah pandai membantu orang tuanya. Ulama menafsirkan sekitar 13-14 tahun. Lalu Ibrahim alaihissalam perintah, Ibrahim, tanggal 8 Zulhijjah dia mimpi, potong anakmu. Kamu pernah bernasar kalau ada anak potong, sekarang potong anakmu. Ibrahim alaihissalam kan bangun. Wih, ini mimpi atau wahyu? Maka 8 Zulhijjah Ibrahim mimpi atau wahyu, berpikir-pikir. Kita sekarang 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir, disunahkan untuk puasa. Saudaraku terutama yang memegang amanah. Ibrahim alaihissalam saja ya tidak merasa bernasar, tapi kelepasan ngomong, jangankan anak binatang, anak saya potong kalau ada. Itu dia janji. Bagaimana anggota DPR, bagaimana kepala daerah yang sudah berjanji ketika kampanye, saya akan ini. 5 tahun berlalu tidak dilakukan. Na'udzubillah min zalim. Maka saudaraku, yang terpenting bukan menyembelih kambing, tapi yang terpenting tunaikan janji. Ya. Baik. Jadi ini kita ingat lagi begitu ya, dengan kisah yang disampaikan oleh Ustadz Dasat, mengutip kisah dari Nabi Ibrahim gitu ya, Rati. Hati-hati dengan ucapan tuh, begitu. Dulu pernah berkata seperti ini, tunaikan ucapan itu. Harus amanah sesuai dengan janji. Iya, betul. Saya nggak berani nyerempet ke Ustadz saya. Biarkan Ustadz saja yang mengingatkan. Gitu kan. Tapi begini, Ustadz Dasat Latif, nanti saya juga akan minta penjelasan dari Ustadz. Kan sapi, kambing ini kan bobotnya kan macam-macam ya. Ada 1,2 ton lah, ada yang 800 kilo lah, ada yang cuman mungkin 300 kilo juga ada. Atau begitu. Kambing 30-an kilo begitu. Atau kambing juga ada. Nah sebetulnya yang mana yang afdol nih Ustadz? Karena kan ini kan di masyarakat kan
cukup banyak fenomena ini terjadi di tengah kita gitu ya. Sesaat lagi kita akan kembali masih di Apa Kabar Indonesia Pagi Idul Adha 1445 Hijriah. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi Idul Adha 1445 Hijriah. Menyambung yang tadi nih, Ustadz Dasat Latif masih bersama kami, alhamdulillah. Bagaimana Ustadz ini memaknai perbedaan bobot dari hewan kurban yang akan dikurbankan oleh umat manusia? Oke. Jadi sebenarnya dalam nas tertulis Quran dan hadis tidak ada penjelasan bahwa kambing lebih baik atau sapi dan sebaliknya, tidak ada. Tetapi menurut para pendapat ulama, namanya pendapat boleh berbeda. Nah, menurut pendapat beberapa ulama, yaitu memilih dengan pendapat kambing atau kibas atau domba. Sebab apa? Asumsi ya, ini asumsi. Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu akikah tidak menggunakan kuda, tidak menggunakan sapi, tapi digunakan domba atau kibas atau kambing. Kemudian ketika Adam alaihissalam anaknya menikah, ketika uang maharnya lah kalau kita sekarang, salah satu adalah kibas atau domba atau kambing. Nah, itu bukan sapi. Kemudian yang ketiga, ini menurut saya ya, menurut pendapat juga pendapat ulama. Yang ketiga, ketika Allah mengganti leher Ismail alaihissalam, Allah tidak menggantinya dengan sapi, tapi diganti dengan kibas atau domba atau kambing. Itu tiga dari alasan ini sehingga dikatakan kambing. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, ternyata banyak asumsi juga bahwa kambing itu banyak yang tidak suka. Ya, dagingnya juga kecil. Masa orang miliaran duitnya, motongnya satu kambing. Akhirnya masuklah misalnya presiden nyumbang sapi terbesar, menteri sapi. Masa presiden atau gubernur atau wali kota nyumbangnya satu kambing, kan bisa menjadi fitnah dunia. Pelit betul, ya. Maka lahirlah pendapat-pendapat kasih yang lebih besar. Kenapa lebih besar sapi? Karena pendapat ulama, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Paling banyak manfaatnya tentu lebih banyak manfaat daging dinikmati kalau sapi, lebih banyak mungkin ada 20 sampai 30 orang dibanding kambing mungkin cuma 5 atau 10 orang. Jadi lebih banyak kemanfaatan. Terpulang kepada esensi terpentingnya adalah bagaimana harta kita yang kita miliki ikut dinikmati orang lain. Ya, yang kedua jangan sampai kita kaya tapi tidak punya kepedulian. Ya. Pak Ustadz, kalau untuk memilih hewan kurban sendiri, kadang-kadang kan kalau katanya Nabi Muhammad memilih hewan kurban yang ini kambing yang putih dengan mungkin kaki-kakinya hitam, itu sebenarnya ada spesifik nggak sih seharusnya hewan kurban seperti apa, warna apa yang mungkin kita harus lebih baik dipilih begitu? Tidak ada penegasan bahwa ini yang ada penegasan yang penting adalah tidak cacat. Artinya binatang yang kita kurbankan adalah yang terbaik. Ya, jangan sampai ada yang katakan bahwa kalau dia cacat ditolak. Kenapa? Karena kita mau mempersembahkan kepada Allah tentu dengan kita berikan yang terbaik. Bayangkan kepada wali kota saja kalau saya kasih sapi yang cacat tentu tersinggung. Ya, maka berikanlah yang terbaik kepada Allah, insya Allah Allah ganti yang jauh lebih baik lagi. Amin. Amin. Ustadz Dasaf, kita sudah berada di penghujung nih ya. Mungkin sama-sama mungkin kita mengangkat tangan kita begitu ya Ustadz ya. Kita haturkan doa mungkin di hari yang Fitri ini cukup berkesan tentunya buat saudara-saudara kita yang saat ini berada di Tanah Suci ya, tengah merampungkan ibadah hajinya. Silakan Ustadz Dasat Latif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kuatkan iman bagi saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji. Kuatkan fisiknya Allah, pelihara keikhlasannya. Jika mereka saudara-saudara kami kurang dalam
beribadah, tambahkanlah kekurangannya. Apabila mereka beribadah berlebih-lebih, ya Allah, maka kurangkanlah, sempurnakanlah. Dan jika ada yang salah dan tidak lurus niatnya, luruskanlah niat mereka. Dan terimalah amal ibadahnya. Yang lebih penting, ya Allah, jadikan mereka haji yang memberur manfaat dunia akhirat. Bagi saudara-saudara kami yang belum menunaikan ibadah haji, lapangkan rezekinya, lapangkan waktunya, lapangkan keinginannya untuk menunaikan dan menuju Baitullah dan berziarah ke makam Rasul. Kami hanya bisa berdoa dan memohon di tangan-Mu jualla yang mengabulkan doa kami, karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Ustaz Ustaz Latif sudah berbagi informasi. Baik, pada pagi hari ini, begitu ya Pak Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nampaknya juga mau burasa. Sarapan burasa. Burasa. Sehat selalu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, ini juga menjadi akhir jumpa kita pada pagi hari ini di hari spesial Hari Raya Idul Adha. Kembali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakan pada hari ini. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.